Hai, selamat datang di channel kisah horor dan kriminal. Kali ini kita akan membawa kalian semua ke dalam kisah tragis yang diangkat dari kejadian nyata. Sebuah cerita tentang cinta terlarang yang berujung pada kematian. Dalam video ini, kalian akan melihat bagaimana hubungan gelap yang dijalani oleh Ardriansyah dan Hartini berakhir dengan pembunuhan keji. Meski alur dan beberapa tokoh telah kami tambahkan untuk memberikan sentuhan dramatis, cerita ini tetap berakar pada kejadian mengerikan yang sebenarnya terjadi. Siapkan diri kalian untuk mengikuti setiap ketegangan dan intrik yang terjadi. Pagi itu, suasana di Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Brebes, tampak seperti biasa. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur, menyinari hamparan sawah dan lahan kosong di sekitar desa. Namun, ketegangan pagi yang biasanya hanya diisi dengan suara burung dan hembusan angin, tiba-tiba dipecahkan oleh teriakan seorang warga. Pak Suradi, seorang petani yang sedang dalam perjalanan ke ladang, tiba-tiba berhenti ketika melihat sesuatu yang aneh di tengah lahan kosong. Dari kejauhan, ia melihat ada sosok tak bergerak tergeletak di tanah. Awalnya, ia mengira itu hanyalah boneka atau kain bekas. Namun, saat didekati, bau anyir yang menusuk hidung segera membuatnya sadar bahwa yang ia temukan bukanlah benda mati biasa. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa di hadapannya terbaring tubuh seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa. Dengan tubuh gemetar, Pak Suradi segera berlari kembali ke desa untuk memberitahu warga. Tak lama kemudian, kabar penemuan mayat itu menyebar dengan cepat. Warga berbondong-bondong datang ke lokasi, penasaran dan cemas. Di antara kerumunan, terdengar bisik-bisik penuh kecemasan. "Siapa dia? Kenapa bisa ada mayat di sini?" tanya salah satu warga. Beberapa warga mengenali sosok perempuan tersebut sebagai Hartini, seorang janda berusia 40 tahun. Ia dikenal baik di kalangan warga, namun tak banyak yang tahu mengenai kehidupan pribadinya. Tubuhnya tergeletak dengan kondisi mengenaskan, wajahnya penuh luka dan lebam. Seorang warga segera melaporkan penemuan tersebut kepada pihak berwajib. Tak lama berselang, polisi tiba di lokasi dan memasang garis polisi, memisahkan warga yang berkerumun agar tidak mendekati tempat kejadian. Suasana yang semula riuh berubah menjadi sunyi dan tegang. Warga hanya saling menatap dengan wajah penuh tanya, menunggu kepastian dari polisi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di balik kerumunan, desas-desus mulai beredar. Ada yang berbisik bahwa Hartini mungkin dibunuh. Ada pula yang berspekulasi bahwa ini adalah aksi balas dendam. Namun, tak seorang pun yang tahu pasti. Satu hal yang jelas, penemuan mayat Hartini telah membuat geger seluruh desa Langkap. Hari itu, suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi mencekam. Setelah penemuan mayat Hartini pada 2 Mei 2023, pihak kepolisian segera turun tangan. Beberapa petugas dengan teliti mengumpulkan barang bukti. Suasana tegang dan bisik-bisik warga yang penasaran tak henti-hentinya terdengar. Di tengah proses olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menemukan beberapa petunjuk penting. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tetapi ada bekas luka di wajah korban yang mengindikasikan tindak kekerasan sebelum kematian. Temuan ini membuat polisi semakin curiga bahwa Hartini, korban berusia 40 tahun itu, dibunuh secara brutal. Penyelidikan berlanjut hingga ke rumah keluarga Hartini. Dari interogasi awal terhadap orang-orang terdekatnya, satu nama mulai muncul. Ardriansyah, seorang lelaki berusia 27 tahun. Polisi mencurigai Ardriansyah, seorang pria yang ternyata memiliki hubungan erat dengan Hartini. Namun, kejutannya tidak berhenti di sana. Fakta mengejutkan terungkap.
Hartini ternyata adalah tante dari istri Ardiansyah sendiri. Hubungan rahasia yang terjalin selama sekitar 1 tahun itu segera menjadi fokus utama penyelidikan. Warga yang mendengar kabar ini langsung terperanjat. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pria beristri seperti Ardiansyah bisa terlibat dalam hubungan terlarang dengan saudara istrinya sendiri. Hal ini membuat kasus ini semakin rumit dan penuh drama. Polisi mendalami lebih lanjut hubungan terlarang tersebut. Dari keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan, terungkap bahwa selama setahun terakhir, Ardiansyah dan Hartini sering bertemu secara diam-diam. Hubungan ini disembunyikan dengan sangat rapat, sehingga tak seorang pun dalam keluarga maupun warga desa yang menyadari perselingkuhan tersebut. Kepada penyidik, beberapa tetangga sempat mengungkapkan bahwa mereka melihat Ardiansyah dan Hartini bertemu beberapa kali di tempat yang sepi. Namun, karena keduanya masih berkerabat, mereka tidak pernah mengira ada sesuatu yang lebih dalam hubungan itu. Kami pikir karena Hartini adalah tantenya, mereka hanya berbicara biasa. Siapa sangka ada hubungan seperti ini, ujar salah satu tetangga dengan nada terkejut. Motif pembunuhan pun semakin jelas setelah polisi mengorek informasi lebih dalam. Hartini diketahui sempat mendesak Ardiansyah untuk menikahinya, meskipun ia tahu bahwa Ardiansyah sudah memiliki istri. Tekanan inilah yang diduga membuat Ardiansyah merasa risih dan kalap. Sebelum kejadian itu, Ardiansyah dan Hartini sempat bertemu. Mereka bertemu secara diam-diam. Dalam gelapnya malam, keduanya berbicara pelan, mencoba menghindari perhatian orang-orang sekitar. Hubungan gelap yang mereka jalani selama ini terasa semakin rumit, terutama bagi Ardiansyah yang sudah beristri. Lebih buruk lagi, istri Ardiansyah adalah keponakan dari Hartini. Namun, hubungan mereka sudah melampaui batas. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka pun melakukan hubungan badan. Namun, setelahnya, ketenangan yang biasanya mereka rasakan berubah menjadi pertengkaran sengit. Hartini yang sudah semakin tidak tahan dengan situasi ini, mulai mendesak Ardiansyah untuk menikahinya. Dengan nada penuh emosi, Hartini berkata, "Kita tidak bisa terus seperti ini, Ardi. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Kamu harus menikahiku, atau aku akan memberitahu semua orang tentang hubungan kita." Permintaan itu membuat Ardiansyah merasa semakin tertekan. Wajahnya memucat, pikirannya berputar. Ia tahu betul bahwa pernikahan dengan Hartini tidak mungkin dilakukan. Selain karena sudah memiliki istri, status Hartini sebagai saudara istri membuat situasi semakin rumit. Hubungan mereka tidak hanya dianggap tidak bermoral, tetapi juga melanggar norma kekeluargaan yang sakral. Apa yang awalnya ia pikir hanyalah hubungan rahasia, kini berubah menjadi beban yang semakin menghimpit. "Aku tidak bisa, Hartini," jawab Ardiansyah. Suaranya semakin meninggi. "Aku sudah beristri, dan kamu tahu itu. Apalagi kamu adalah tantenya. Bagaimana aku bisa menikahimu?" Hartini tidak mundur. Ia sudah terlalu jauh melibatkan perasaannya dalam hubungan ini. Baginya, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan pernikahan, atau setidaknya komitmen yang lebih serius dari Ardiansyah. Namun, desakannya semakin membuat Ardiansyah merasa terpojok. "Kalau kamu tidak mau menikahiku, aku akan beritahu istrimu dan keluargamu," ancam Hartini dengan tegas. Ia berharap ancaman itu akan membuat Ardiansyah menyerah dan setuju untuk menikahinya. Mendengar ancaman itu, Ardiansyah merasa dunianya akan runtuh. Ia membayangkan skenario terburuk jika rahasia mereka terbongkar. Bukan hanya rumah tangganya yang akan hancur, tetapi juga harga dirinya di depan keluarga dan masyarakat. Terbayang betapa istrinya akan terluka mengetahui bahwa dia berselingkuh dengan tantenya sendiri.
Setelah pertengkaran yang memuncak akibat desakan Hartini untuk dinikahi, Ardiansyah yang merasa terpojok mulai kehilangan kendali. Tanpa pikir panjang, ia memungut batu besar di dekatnya dan dengan kemarahannya yang meluap, menghantamkan batu itu ke wajah Hartini. Suara benturan keras memecah kesunyian malam, diikuti oleh jeritan lemah dari Hartini. Hartini tersungkur ke tanah, wajahnya berlumuran darah, namun ia masih bernapas. Ardiansyah yang sudah diliputi kepanikan tidak berhenti sampai di sana. Dengan tangan gemetar dan napas yang terengah-engah, ia mencekik Hartini sekuat tenaga. Wajahnya yang penuh ketakutan berubah menjadi tenang saat napas terakhir keluar dari tubuh Hartini. Kematian Hartini terjadi dalam sunyi, hanya disaksikan oleh Ardiansyah dan malam yang dingin. Begitu menyadari apa yang baru saja dilakukannya, Ardiansyah tertunduk sebentar. Matanya nanar menatap tubuh yang tak bernyawa dari Hartini. Ia tahu tak ada jalan kembali dari sini. Tindakannya telah mengubah segalanya. Dengan jantung berdetak cepat dan rasa takut yang semakin menguasai, ia memutuskan untuk melarikan diri. Ardiansyah segera meninggalkan tempat kejadian dengan langkah terburu-buru. Keringat dingin membasahi wajahnya, meski malam itu terasa dingin. Dia tahu waktu tidak berpihak padanya. Berita tentang penemuan mayat Hartini akan segera menyebar, dan dirinya akan menjadi buronan. Dalam pikirannya yang kacau, satu-satunya solusi adalah melarikan diri sejauh mungkin dari tempat kejadian. Dalam beberapa hari setelah pembunuhan itu, Ardiansyah berhasil menghilang dari Brebes. Ia memilih Tangerang, Banten sebagai tempat persembunyiannya, berharap kota besar itu bisa menyamarkan jejaknya di antara ribuan wajah lain. Di sana, dia hidup dalam ketakutan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, selalu waspada setiap kali mendengar suara sirene polisi atau berita tentang pembunuhan yang mungkin muncul di media. Sepandai-pandainya ia menghindar, ia akhirnya tertangkap juga. Pelarian Ardiansyah berakhir pada 11 Mei 2023. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, jajaran Satreskrim Polres Brebes berhasil melacak jejaknya hingga ke Tangerang. Dengan kerjasama pihak kepolisian setempat, mereka menggerebek tempat persembunyian Ardiansyah. Saat penangkapan terjadi, Ardiansyah tidak melakukan perlawanan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar saat polisi memborgol tangannya. Ia tahu ini adalah akhir dari pelariannya. Tidak ada lagi tempat untuk berlari, dan tindakan keji yang dilakukan pada Hartini kini menuntut pertanggungjawaban. Saat dibawa kembali ke Brebes, Ardiansyah hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa hidupnya yang penuh kebohongan dan pelarian telah berakhir, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya yang mengerikan.